COVID-19, virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 silam. Menurut berita terbaru yang telah dilansir secara global oleh WHO, ada 80.453.105 kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi, termasuk kematian yang mencapai 1.775.776 kasus. Yang telah dilaporkan kepada WHO di Indonesia sendiri, penderita COVID mencapai 735.124 kasus dan meninggal dunia sebanyak 21.944 jiwa. Dampak akibat COVID-19 sangat dirasakan di berbagai sektor, mulai dari sektor wisata, transportasi, manufaktur, pendidikan, sosial, serta sektor ekonomi. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah sektor perekonomian, di mana sektor perekonomian bangsa yang menjadi berantakan dan tidak teratur. Salah satunya meningkatnya tingkat pengangguran. Maka terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau di-PHK. Menurut Kemenker atau Kementerian Ketenagakerjaan, per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19, total ada 1.010.573 orang pekerja yang terkena dampak akibat pandemi ini. Selain itu pula, tingkat kematian akibat virus corona semakin melonjak tiap bulannya. Banyak kepala keluarga yang notabene menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga meninggal dunia akibat virus corona. Bisa dirasakan bukan menjadi anggota keluarganya? Bagaimana menyambung hidup ke depannya? Detik demi detik, minggu demi bulan terus berjalan, didampingi oleh virus corona. Dengan semakin banyaknya orang yang terkena virus ini, sehingga diharuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Tetangga pun mulai diliputi rasa ketakutan bila ada salah satu warganya yang terkena virus COVID-19. Banyak pula yang menjauhkan serta mengasingkan dengan alasan tidak ingin ikut terjangkit virus tersebut. Jika di suatu lingkup masyarakat terdapat warga yang terkena virus corona, warga yang lain ikut gotong royong dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut, ikut serta beramai-ramai dalam memberikan kebutuhan sehari-hari. Selain itu pula, tetangga yang lain ikut bersama berpartisipasi dalam mensejahterakan tetangga yang lain. Dari mulai contoh, warga yang menggantungkan makanan pokok di depan rumah agar warga yang membutuhkan dapat mengambil secukupnya, ataupun dengan membagi-bagikan bahan pokok kepada warga yang terdampak, serta masih banyak pula jenisnya. Dari begitu banyaknya dampak negatif yang dihasilkan akibat virus corona ini, ada pula dampak positifnya bukan? Yang membuat erat tali persaudaraan warga negara Indonesia tanpa memandang etnis, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Secara langsung, pandemi ini dapat meningkatkan integrasi nasional. Integrasi nasional yang hadir dengan perantara virus corona ini menyatukan seluruh manusia dan memicu tindakan solidaritas di antara sesama. Gotong royong hadir dari berbagai golongan, ketenangan dan kenyamanan yang dicari, kebahagiaan yang diharapkan. Pasti semua orang mengharapkan akhir dari pandemi ini. Semoga pandemi ini berakhir dengan meninggalkan pesan moral yang selalu tertanam dalam diri setiap manusia. Dan perlu digarisbawahi, di mana ada musibah, di situ pula ada pelajaran yang dapat kita petik.